Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sudah mau nonton video saya kembali, sudah mau di like dulu videonya, sudah mau di subscribe channelnya, dan mau di share juga channel ini ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, atau mungkin pacar kalian, agar mereka bisa tahu parfum refill terbaik itu hanya ada di Villa Parfum. Oh ya, saya sekarang sedang berada di Villa Parfum Jalan Mekar Utama kembali, nomor 108, dekat pintu tol Muhammad Toha ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nyari parfum yang paling komplit, paling banyak pilihannya, dan paling best kualitasnya, bisa datang ke Jalan Mekar Utama nomor 108, Komplek Mekarwangi. Ya, di Bandung sekarang sedang musim hujan, jadi saya sarankan buat teman-teman yang asli orang Bandung atau yang lagi mau jalan-jalan ke Bandung, bawa jas hujan, takutnya di jalan kehujanan, karena udah beberapa hari ini di kota Bandung sering hujan, terutama kemarin hujannya disertai dengan hujan badai, hujan petir, dan hujan angin. Video kali ini saya ingin bercerita sekaligus ingin bertanya juga sama teman-teman ya, karena selama saya berkecimpung di dunia parfum refill ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sampai detik ini saya tidak bisa jawab sendiri ya. Pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah parfum refill itu di kehidupan kita sehari-hari? Dalam menopang kegiatan kita, apakah sangat penting? Apakah penting aja? Apakah cukup penting? Apakah tidak penting? Atau mungkin tidak penting sama sekali? Karena selama bertahun-tahun saya berkecimpung di dunia parfum refill ini, kan banyak ya yang beli parfum gitu. Tujuannya itu ada yang masuk akal, ada juga tujuannya yang tidak masuk akal, atau ada tujuannya yang penting, yang biasa, dan yang sangat tidak penting juga ada. Nah, sekalian saya cerita, sekalian saya curhat, sekalian saya berbagi ilmu juga ya sama teman-teman. Oke, jadi sebenarnya sesuatu hal yang lumrah atau sesuatu hal yang ya biasa aja lah kalau ada orang beli parfum untuk kegiatan dia sehari-hari, terutama kalau misalkan ada acara-acara penting. Misalnya ada orang dia mau beli parfum karena besoknya atau kapan dia ada acara interview kerja, atau misalkan dia mau ada acara ketemu sama gebetannya atau sama kecengannya, atau misalkan ada acara keluarga atau acara kondangan nikahan atau apa. Nah, otomatis kan selain untuk terlihat tampak mewah, menggunakan parfum juga kan bisa terlihat bahwa kita itu ternyata pandai merawat diri, pandai mengurus diri kita sendiri. Nah, orang-orang yang beli parfum dengan tujuan seperti itu ya sesuatu hal yang normal ya, sesuatu hal yang wajar lah. Apalagi kalau memang tujuannya untuk ketemu lawan jenis gitu kan. Pastilah gitu, harus wangi, harus pakai parfum gitu, biar kesannya itu lebih rapih ya, lebih bisa percaya diri juga gitu. Karena menurut penelitian saya gitu, ternyata memakai minyak wangi itu bisa meningkatkan kepercayaan diri sekian persen gitu, di hadapan lawan jenis. Tapi saya juga sedikit agak aneh ya, sedikit agak heran juga, ada orang yang beli parfum dengan tujuan yang bukan tidak masuk akal ya, tapi dengan tujuan yang aneh mungkin ya. Jadi ceritanya begini, ada satu keluarga, seorang ibu, seorang bapak, dan seorang anak. Anaknya masih kecil, masih belum masuk sekolah lah, masih balita lah. Si ibu beli parfum ya tujuannya untuk sehari-hari, untuk ke kondangan, atau untuk jalan keluar, atau untuk acara apa. Nah, si bapak yang unik nih, dia beli parfum, nanya ke saya, "Bang, saya mau nyari parfum yang wanginya sedikit manis, jadi yang wanginya sweet," katanya. Oke lah, saya coba keluarkan beberapa parfum yang memiliki karakter manis ya, seperti Paris Hilton Harris, ada Escada Moon Sparkle, ada juga Escada Sexy Graffiti, ada yang Britney Fantasy, ada yang Vanilla Fruity, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya kalau nggak salah waktu itu saya mengeluarkan hampir 7-8 macam lah yang berkarakter wanginya sweet. Tidak lama kemudian setelah dicoba semuanya sama si bapak ke 8 parfum itu, bapak suka, langsung beli semuanya katanya. Wah, alhamdulillah. "Bang, saya mau parfumnya ini semua 8-8-nya, saya pengen ukuran 100 ml. Oke, 100 ml. Saya keluarkan botol 100 ml. Ini Pak ukurannya 100 ml. Lalu saya juga tanyakan, "Bapak mau diisi yang 1:1 apa 2:1? Kalau misalnya 1:1,
udah lumayan awet, harganya sekian. Kalau misalnya Bapak mau lebih awet lagi, Bapak bisa pakai yang 2:1, tapi harganya berbeda jadi sekian. Nah, tapi yang saya kaget, si Bapak pengen isinya murni tanpa campuran atau tanpa dicampur apapun, jadi pengen murni aja gitu. Oke, saya bisa bikinkan parfumnya secara murni ya, tanpa campuran. Cuman kan setahu saya kalau parfum yang di spray atau yang disemprot, kalau misalkan diisinya murni, ketika di spray dia kan nggak pecah ya si semprotannya, malah nembak gitu. Nah, itu bisa merusak ke baju kita gitu, apalagi yang putih. Nah, itu biasanya kalau dicuci dia hilang-hilang tuh, jadi kayak noda nempel terus gitu. Nah, saya kasih tahu kan ke si Bapak, Pak, kalau misalkan parfum refill diisinya murni ke botol yang spray, itu masih sedikit agak kental Pak, bisa merusak baju kita. Jawaban si Bapak seperti ini. Iya, nggak apa-apa Bang, karena saya sebenarnya beli parfum ini bukan buat dipakai, tapi buat mancing. Wah, apa emang bisa gitu bibit parfum refill ini dipakai buat mancing? Oh bisa Mas katanya, karena kalau yang manis-manis ini ikan-ikan pada suka katanya. Jadi jadi ada apa ya namanya, pakannya gitu, atau makanan ikannya. Nah, dikasih tetesan parfum yang manis-manis itu, katanya itu bisa wanginya itu lebih nyebar lagi di dalam air katanya. Jadi sama ikan-ikan itu kecium pada suka katanya. Dalam hati saya kan bertanya-tanya, apakah emang benar gitu parfum refill ini dipakai mancing bisa katanya. Kan beli 8 botol ya, kalau nggak salah waktu itu hampir 2 jutaan nih kalau nggak salah beli. Kalau dipikir-pikir kan sayang juga ya, beli parfum 2 juta 8 botol cuman untuk mancing gitu. Cuman untuk hobi. Coba kalau misalkan ya 2 juta, ya mungkin lah kalau buat parfum, kalau cuman untuk hobi atau untuk mancing ya 100 atau 200 ribu ya bisa masuk akal lah. Tapi kalau sampai 2 juta kan kayaknya mah mubazir gitu ya. Nah, sampai saat itu si ibu sampai kayak yang mukanya asem gitu. Jadi si ibu sampai bilang gini, kamu ya kalau buat hobi sampai berjuta-juta dibeli, tapi buat istri beliin lipstick, beliin kosmetiknya cuma 500 ribu, susahnya minta ampun gitu. Jadi ya saya pengen nanya aja gitu, emang penting nggak sih sebenarnya parfum untuk hobi? Kalau untuk semacam kayak gitu untuk mancing emang bisa juga gitu? Apakah cuma mitos aja ya? Saya belum pernah melihat langsung gitu parfum bisa digunakan untuk mancing gitu. Apakah ikannya memang ikan modern gitu, bisa bisa tahu parfum yang enak, parfum yang gak enak itu yang kayak gimana gitu. Jadi ya begitulah, makanya parfum itu sebenarnya penting nggak sih gitu kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin kalau untuk keseharian, kalau untuk merawat diri, untuk penampilan ya bisa dibilang lumayan penting lah. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu ya bingung juga ya. Untuk apa gitu parfum beli 2 juta cuma sekedar untuk mancing. Pernah itu dulu waktu tahun 2018 kalau nggak salah itu kejadian. Waktu itu saya masih di Villa Parfum Jambi gitu. Sampai sekarang masih kepikiran gitu, kok bisa ya ada orang yang beli parfum 2 juta cuma untuk mancing. Ya mungkin si bapaknya atau keluarganya memang orang kaya, jadi ya gak apa-apa lah 2 juta ini. Tapi kan kalau buat saya pribadi ya, buat orang-orang biasa lah kayak saya ini kan, daripada itu yang mending buat makan aja, buat menghidupi sehari-hari aja gitu. Nah jadi coba saya mau nanya sama teman-teman, memang bisa gitu parfum refill dipakai untuk mancing ikan? Ya mungkin itu aja lah ya video yang gak jelas ini ya, video gabut sih sebenarnya mah, karena nggak ada kerjaan, lagi hujan, jadi saya bikin video aja, cuman males ngedit, jadi pakai video ala kadarnya aja. Ya, terima kasih buat teman-teman, kalau misalkan mau menjawab tinggal di komentar aja ya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.